Halo guys, Mimin kali ini akan membawakan alur cerita Sword Star versi novelnya. Kalau ada perbedaan dari Donghuanya itu wajar ya. Nah, di episode sebelumnya, jika kita lihat dari versi Donghuanya, babak kedua dari turnamen Genius akan segera dimulai. Jadi di episode kali ini Mimin akan melanjutkannya. Gelombang energi warna-warni berputar, dan para jenius semuanya menghindari dan melarikan diri atau bertukar pukulan, segalanya secepat kilat. Alis Lo-Feng berkerut, ruang di mana para jenius bertempur terus menyusut, memaksa mereka yang menggunakan senjata roh terbang tidak memiliki cara untuk melarikan diri cukup jauh. Para jenius terus mati, jumlah kematian terus meningkat. Nabini memegang dua bilahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi hembusan angin saat dia dengan marah mempertahankan senjata roh musuh. Nabini terlibat dengan seorang master mental. Ya, tak perlu lama ya guys ya. Nabini langsung meninggoy. Jumlah kematian dengan cepat terus meningkat sampai angka 90. Perang arena kelompok ke-32 telah berakhir. 10 yang tersisa memiliki hak untuk masuk 900 daftar nama ke babak berikutnya. Nabini telah dieliminasi, kata Dewa Guntur sambil menggelengkan kepalanya. Hong berkata, kekuatannya termasuk yang terendah dari 100 peserta. Satu-satunya alasan mengapa dia selamat melewati babak pertama, itu karena dia licik dan pintar. Hong menggelengkan kepalanya, dia khawatir tidak akan berbuat lebih baik dari Nabini. Lo-Feng dan Lei Shen menyemangati Hong yang tampak kurang percaya diri. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik, kata Hong sambil menunjukkan senyumnya. 3 dari kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati eliminasi mampu berpartisipasi dalam arena perang. Namun, Nabini sudah dieliminasi. Orang harus tahu bahwa perang arena ini disiarkan langsung. Di antara triliunan orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam yang telah menyaksikan pertempuran ini, banyak yang marah dan memecahkan gelas atau botol anggur. Mereka berkata, Nabini seharusnya tidak kalah. Dia seharusnya bisa mencapai 10.000 teratas. Dalam perang arena hari ini, kerajaan kita masih memiliki Hong. Hong pasti akan menang. Dia pasti akan berhasil masuk 10.000 teratas alam semesta Ganwu. Sementara Lo-Feng pasti akan menang. Sekitar 3 jam setelah menonton perang arena Nabini, pertempuran kelompok 161 akan segera dimulai. Seluruh dojo dipenuhi dengan sorak-sorai dan raungan. Di daerah tertentu di antara para penonton, lebih dari 1 juta orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam berteriak keras, seolah-olah mereka menyatakan Hong Genius berasal dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Lo-Feng dan Dewa Guntur kaget ketika tahu bahwa Civic Rongjun akan ada di sana. Lo-Feng menahan napas karena dia mengkhawatirkan kakaknya. Di antara 100 jenius, yang terkuat adalah Civic. Hong mengalihkan pandangannya melewati 99 yang lain. Pikirannya dengan cepat membayangkan informasi yang dia lihat sebelumnya. Juga ada 3 orang lain yang sangat kuat. Hong dengan cepat mengingat informasi itu. Dia sangat jelas bahwa jika dia melarikan diri jauh di awal, dia pasti akan menjadi target para jenius kuat. Akan lebih baik baginya untuk bergaul di kerumunan di awal. Adapun untuk bertahan dalam perang ini, Hong cukup percaya diri. Sejumlah besar aliran energi meletus. 100 jenius di dalam dojo dengan cepat mulai pertempuran mereka. Di pertempuran ini, tidak ada keraguan. Yang paling luar biasa adalah Civic Rongjun. Selain Civic, ada seorang wanita yang penampilannya juga luar biasa. Dia mengenakan baju besi dan sangat berani. Orang bisa tahu hanya dari sosoknya bahwa ini adalah keindahan yang sangat seksi dan panas, namun aura dan tatapannya dipenuhi dengan kebrutalan. Di sisi lain, ekspresi Hong setelah menghabisi seseorang sama sekali tidak goyah. Dia masih tetap berada di tengah kerumunan, tombaknya menari-nari. Waktu berlalu dan kematian meningkat. Saat jumlahnya menyusut, pertempuran kelompok juga berkurang. Wanita gagah itu menatap lurus pada Hong. Wanita gagah itu memegang kedua bilahnya dan terbang lurus ke arah Hong. Ekspresi Hong menjadi berubah. Selama pertempuran kelompok, ia telah lama mengamati dan sampai pada kesimpulan bahwa di dalam kelompok ini, prajurit wanita itu adalah salah satu dari 3 teratas. Hanya Civic Rongjun yang sedikit lebih kuat darinya. Hong tidak berharap wanita itu mulai bergegas ke arahnya.
Singkat cerita, pertempuran kelompok 161 telah berakhir. Para penonton menghela nafas. Orang-orang bumi lainnya menyaksikan tubuh Hong di arena. Mereka merasa tidak berdaya. Dewa Guntur juga menggelengkan kepalanya. Hong memang telah melakukannya dengan sangat baik, bahkan sampai bisa bertahan 20 atau lebih peserta terakhir. Ayo pulang, Lo Fong berdiri. Lo Fong bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Jelas, kegagalan langsung Nabi Din dan Hong telah membuat triliunan warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam cemberut. Saat ini, semua harapan mereka hanya pada Lo Fong. Adik ketiga, aku kalah. Kamu harus bekerja keras. Hong berkata begitu. Lo Fong satu-satunya warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang tersisa dalam pertempuran jenius. Jika dia menang, dia akan menjadi kebanggaan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Malam berlalu dan hari pun dimulai. Lo Fong sendiri berdiri sendirian di hutan belantara bumi. Di balkon pancar langit di kota Bobrok, diam-diam duduk di sana. Lo Fong mengendalikan kondisi mentalnya. Menurut kedua kakaknya, dari apa yang mereka lihat, alasan mengapa mereka berdua bisa memiliki domain saat di ranah penjelajah bintang itu terkait dengan kondisi mental mereka. Dewa petir bisa dalam sekejap memasuki kedamaian absolut, menjadi satu dengan alam, menyatu dengan unsur-unsur. Hong juga bisa dalam waktu singkat menyatu dengan sekelilingnya, menggabungkan semua inderanya. Dewa Guntur dan Hong mengambil pelatihan puluhan tahun untuk mencapai tingkat ketenangan mental itu. Mengosongkan pikiran dan jiwa, aku tidak bisa melakukannya karena aku di bawah pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas. Aku terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang ada di dalam tulangku. Namun, kakak kedua benar. Entah itu kemarahan, sakit hati, kebahagiaan, kegembiraan, niat membunuh, itu semua adalah reaksi alami. Mempertahankan pikiran yang murni, semuanya akan terjadi secara alami. Ketika saatnya untuk tertawa, aku akan tertawa. Ketika saatnya untuk marah, maka aku akan marah. Lo Fong berpikir, ingin membunuh juga adalah hal yang alami. Lo Fong mengerti teorinya. Lo Fong paling tidak bisa mempertahankan keadaan murni tenang. Lo Fong, perang arena akan segera dimulai. Kamu harus memasuki alam semesta virtual. Lo Fong membuka matanya, tatapannya dingin. Sepertinya kamu berbeda. Apakah meditasi telah membantu? Lo Fong tidak menjawab, langsung berkata, hubungkan pada alam semesta virtual. Seorang pria berambut hitam dengan baju besi abu-abu gelap muncul dari udara tipis. Di ruang persiapan, para jenius semua berbalik untuk melihat. Pria berambut hitam ini mengamati sekelilingnya dan melirik mereka, tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Segera menemukan tempat duduk, menutup matanya, menenangkan pikirannya, menunggu pertempuran untuk mulai. Para jenius muncul satu demi satu dari udara tipis di dalam ruang persiapan. Ini semua adalah jenius dari berbagai bintang di negara semesta Ganwu. Penampilan mereka benar-benar berbeda dan bahkan beberapa terlihat aneh. Di antara mereka ada Paskin dan Jeneli. Paskin seorang jenius mutlak dari Kekaisaran Negara Ganwu. Dia lebih suka menggunakan tinjunya dan memiliki kekuatan untuk menembus 1000 negara teratas di dunia. Dalam eliminasi, ia berada di peringkat ke-9 di dunia ke-89. Jeneli, mata Lo Fong beralih ke pria pendek di sampingnya. Meskipun ia disebut pendek, sebenarnya Jeneli ini masih memiliki ketinggian 1,9 meter yang masih lebih tinggi dari Lo Fong. Di Pulau Gunung Naga Hitam, lebih dari 1000 orang berkumpul di sebuah istana mewah, mengenakan jubah kekaisaran emas gelap. Kaisar duduk tinggi di atas. Di bawahnya ada para penguasa sektor atau penguasa domain. Lebih dari 1000 keluarga kekaisaran menonton layar siaran langsung. Ada diskusi yang merajalela di seluruh istana karena mereka semua memuji Lo Fong. Jika dia kalah juga, maka Kekaisaran Gunung Naga Hitam akan benar-benar kehilangan semua kehormatan dan wajahnya. Dengan keluarnya berturut-turut dari 2 peserta sebelumnya yang tidak berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas, sementara negara-negara peradaban tingkat menengah lainnya memiliki peserta yang berhasil melewatinya. Itu jelas membuat mereka tertinggal sedikit. Namun, ada satu putri dari sekian banyak yang matanya penuh dengan kejutan. Dia tidak lain adalah Brolin.
Di atas istana, Kaisar duduk di samping dua penguasa sektor dan mengobrol. Asuka, peluang apa yang dimiliki Lo Feng ini? Kaisar berkata dengan lembut. Peluang yang cukup besar, tapi masih ada bahaya. Di sebelahnya, lelaki tua berjanggut perak itu mengerutkan alisnya. Yang mulia harus tahu bahwa dari 100.100 yang berhasil melewati eliminasi, hampir setengah dari mereka adalah elit khusus dari keluarga kekaisaran yang berbeda dari negara semesta. Pemimpin dari negara semesta Ganwu telah mengirim lebih dari 100 juta jenius elit untuk berpartisipasi. Ada total lebih dari 800 juta orang di tahap 1. Grup ini tidak terlalu menonjol, namun di antara mereka yang berhasil melewati tahap eliminasi lebih dari 40.000. Paman kerajaan, bagaimana pendapatmu? Kaisar memandang raja sektor lain di sampingnya. Paman itu tersenyum. Yang mulia, khawatir saat ini tidak ada gunanya, dan kita bahkan tidak jelas tentang kekuatan sejati Lo Feng ini. Kita lihat pertarungan akan segera dimulai. Di dalam dojo, termasuk Lo Feng, 100 jenius semua mendengar sorak-sorai 1 miliar orang. 100 jenius semua mengumpulkan fokus mereka, karena pertempuran ini hanya akan berlangsung selama 15 menit. Dalam 15 menit ini, ruang pertempuran akan terus menyusut sampai hanya 1 meter yang tersisa. Para penonton di dalam dojo semuanya meneriakkan nama yang berbeda dengan penuh semangat. Di antaranya, nama Paskin yang paling keras. Dari 100 jenius, 40 dari mereka berasal dari sisi keluarga kerajaan alam semesta Ganwu. Namun, hanya 10 orang yang selamat yang ditakdirkan untuk keluar dari pertempuran ini. Meskipun pertempuran di dalam arena tampak kacau, selalu ada peserta yang memiliki saling pengertian untuk bekerja sama, terutama di antara yang terkuat seperti Paskin dan Jeneli yang pasti saling membantu. Aofei Xiuxi, Kazan, kalian berdua pergi dan habisi orang berambut hitam itu. Jeneli dikelilingi oleh aliran energi hitam. Dia berkomunikasi melalui energi kinetik, secara bersamaan mengacungkan 2 bilah busur panjang. Dimengerti. Aofei dan Kazan segera menuju Lo Feng. Pada saat ini, pertempuran massal di dalam dojo para jenius sudah dimulai. Paskin, yang mengenakan baju besi energi genetik, tinggi dan kokoh seperti dewa perang. Dengan satu langkah ia bergegas ke kelompok jenius, dan tinjunya yang besar menghantam prajurit yang lemah. Pada saat ini bukan hanya Paskin, bahkan Jeneli dan yang lainnya semuanya bergerak. Di kejauhan, menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Lo Feng membawa tongkat panjang berwarna gelap keemasan di punggungnya. Di antara banyak jenius, ia dianggap kecil. Namun, ia memiliki aura yang membuat jantung orang lain berdebar. Tatapan Lo Feng dingin dan penuh dengan niat membunuh. Seorang pemuda dikelilingi oleh aliran energi hijau, membawa perisai dan kapak. Dia bergegas menuju Lo Feng. Batang panjang emas gelap di punggung Lo Feng tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya keemasan. Pada saat yang sama, cahaya keluar. Sejumlah besar pola emas kompleks mengikuti jejaknya. Pelangi emas segera berbenturan dengan perisai pemuda itu. Dengan dentangan keras, tulang lengan pemuda itu patah hanya karena benturan. Setelah mengalahkan satu jenius, cahaya pelangi milik Lo Feng terus melesat menuju jenius wanita yang memiliki rambut ungu dan mengalahkannya. Para jenius di sekitarnya semua dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Hanya dengan satu gerakan, Lo Feng sudah menghabisi 2 orang jenius. Aofei dan Kazan yang awalnya terbang menuju Lo Feng, keduanya dengan cepat berhenti. Keduanya berbalik untuk pergi. Siapa yang berani macam-macam dengan Lo Feng? Tatapan Lo Feng berputar setelah menghabisi 2 jenius dan menemukan Aofei dan Kazan. Dia segera terbang ke arah mereka. Lo Feng sebagai seorang pejuang yang melangkah melalui pintu masuk hukum asal. Kecepatannya dalam mengendalikan pesawat ulang-alik melonjak sangat mengejutkan. Pelangi emas yang cemerlang segera melesat ke arah mereka. Kazan yang terbang di belakang dengan cepat melambaikan kapak besar di tangannya. Kazan hanya bisa merasakan jumlah transfer energi yang sangat tak tertandingi dari kapaknya. Secara bersamaan, tangan kanannya mati rasa dan tidak bisa memegang kapak. Pelangi emas itu menembak seperti peluru menembus dahinya dan terus mengejar Aofei yang melarikan diri. Bilah ilusi emas terlalu cepat. Mata Aofei mengungkapkan keterkejutan dan keengganan. Setelah itu, dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap wajah Jeneli.
Ya, keduanya pasti menyesal ya guys. Mau menerima perintah dari si Jeneli. Kapok kan kalian berdua. Oke, kita lanjut. Ini adalah kejutan tak terduga yang diberikan Lo Feng kepada tak terhitung jumlahnya orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Mereka semua berteriak untuk kemenangan Lo Feng. Dalam istana mewah, keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam semua menatap layar. Mereka melihat Lo Feng melepaskan kekuatannya, menghabisi 2 jenius dalam sekejap, lalu mengejar dan menghabisi 2 jenius lagi. Ketika mereka menyaksikan para jenius lain yang semuanya ketakutan, seluruh istana meletus. Pangeran ketiga adalah orang yang pertama berdiri, berteriak dengan bangga. Nansen armamen, kata pria tua yang bernama Asuka. Benar, itu adalah persenjataan Nansen. Di sebelahnya paman kerajaan juga mengangguk. Kaisar terkejut. Salah satu dari 9 senjata dewa pengendali, tongkat panjang berwarna emas gelap itu. Pada awalnya, kupikir itu adalah batang tempur jarak dekat seperti senjata biasa. Asuka berkata, baru saja apa yang digunakan Lo Feng adalah langkah pertama. Pisau ilusi persenjataan Nansen. Melihat bagaimana dia menggunakannya, dia jelas memiliki pemahaman yang baik tentang level pertama. Untuk dapat melepaskannya seperti itu di tingkat bintang, ia bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh tingkat bintang. Bahkan di dalam alam semesta Ganwu, jumlah orang yang mampu menandingi Lo Feng sangat jarang. Berarti Lo Feng adalah seorang jenius yang telah melangkah melalui pintu gerbang hukum asal. Dan menurut perkiraan pertempuran jenius di dalam alam semesta Ganwu, jumlah jenius yang telah melewati gerbang hukum asal hanya sekitar 100. Setelah menghabisi mereka berdua, Lo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Jeneli. Oke guys, cerita kali ini Mimin sampai sini dulu ya. Mimin ingatkan lagi nih, Donghua dengan novel mungkin sedikit berbeda ya, tapi alur utamanya tetap hampir sama kok. Jadi spoiler ini tetap bisa kalian nikmati. Oke, Mimin pamit undur diri dulu.